Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Di bagian yang terakhir dari seri firman Victory in the Mirror, saya akan menyampaikan sesuatu yang apa saudaraku? Secara pelan-pelan tapi pasti sedang bergerilya untuk berusaha merampas masa depan banyak orang. Dia bukan serangan iblis, dia bukan dosa besar, not even dosa besar. Dia bukan badai masalah besar. Sesuatu yang sangat sangat soft, sangat halus, tapi super berbahaya Pak. Ada yang bisa menebak apa itu? Excuses. Alasan. Hari ini saya akan menutup seri firman di bulan November ini dengan satu pesan firman yang berjudul No More Excuses. Tidak ada lagi alasan. Saya berdoa ini jenis firman yang akan break all excuses. Kenapa saudaraku? Jujur, firman ini muncul dari satu kesedihan saudaraku. Karena melihat ada begitu banyak orang, saya berjumpa dengan sangat banyak orang Bu, yang saya tahu harusnya punya potensi besar, hebat, tapi stuck. Balik-baliknya lagi, too many excuses. Sudah tahu di dunia sekarang ini dengan persaingan yang begitu ketat, butuh yang namanya effort lebih. Enggak semua memulai pekerjaan harus langsung untung besar. Butuh yang namanya perjuangan lebih. Tapi sebenarnya simple, hanya gara-gara excuse aja. Saya sampaikan ambil aja nggak apa-apa. Untungnya kecil nggak apa-apa. Tapi satu untung kecil bisa membuka pintu untuk proyek-proyek berikutnya yang kita nggak pernah tahu. Dijawabnya, Pastor, memangnya saya kerja rodi. Kalau cuma untung segini mah nggak worth it lah Pastor, ngapain? Ujung-ujungnya nanti saja. Waktu berlalu saudaraku, time goes by, akhirnya no progress, gak ada kemajuan, gak ada langkah. Karena apa? Ujung-ujungnya excuse, too many excuse. Hari ini saya percaya bukan kebetulan Bapak Ibu. Menutup firman di bulan November ini, Victory in the Mirror. Kalau kau mau lihat kemenangan, no more excuse. Kalau engkau mau lihat terobosan, gak ada lagi alasan. Tidak ada alasan hanya untuk menutupi, hanya untuk menghindari kemalasan, keengganan. Kenapa Pastor? Why? Sadarkah saudara, keengganan itu silent killer. Ini musuh dalam selimut yang berusaha untuk mencuri masa depan. Tidak sesederhana yang dipikirkan banyak orang saudaraku. Itu sebabnya hari ini saya ingin membawa saudara untuk melihat lebih dulu. Pastor, apa sih yang dimaksud dengan keengganan ini? Keengganan itu simpel loh saudaraku. Ketika hati saudara tahu harusnya dilakukan tapi ditunda. Itu keengganan. Apa itu keengganan? Ketika hati saudara tidak mau melakukan, itu keengganan. Ketika hati ini males,
berat. Rasanya nggak pengen. Itu keengganan. Nah yang jadi masalah saudaraku dengan keengganan ini. Keengganan itu sesungguhnya saudara, tanpa disadari banyak orang, dia pencuri masa depan yang menyamar dalam bentuk kenyamanan. Ini kerugiannya banyak saudaraku. Terlihat sepele, betul. Pastor, bukankah semua orang ada di sini yang gak pernah enggan? Semua saudara. That's true. Tapi tahukah saudara, keengganan ini kayak rayap itu. Saudara pernah lihat rayap? Kecil, kelihatannya biasa. Kalau kau biarkan, enggak kau basmi, satu rumah bisa roboh. Itu keengganan. Pertanyaannya loh saudara, jadi kayak, pastor kenapa ya orang itu kok enggan gitu? Kenapa kok orang bisa kayak males, kayak enggak pengen ngelakuin sesuatu? Jawabannya sebenarnya simple saudara. Enggak mau repot Pak. Kalau bisa enak, kenapa? Susah. Enggan. Tapi juga ada orang yang enggan kenapa saudaraku? Takut gagal. Trauma. Ngadepi kegagalan. Akhirnya enggan. Ada juga orang yang enggan karena apa? Just gak bisa lihat aja the vision gitu. Gak bisa lihat ke depannya tuh jadinya kayak apa gitu. Kalau hanya lihat yang di depan mata ya males gitu. Masalahnya dengan keengganan ini saudaraku, dia itu biasanya jadi satu paket kembar dengan alasan gitu. Orang yang enggan punya 1001 alasan. Disuruh olahraga. Ayo olahraga, pastor. Apalagi orang Kristen saudaraku. Alasannya rohani. Pastor, ini udah bulan Desember. Masa pastor nggak tahu? Cuaca sedang tidak bersahabat. Nanti ujung-ujungnya niatnya olahraga, dapetnya sakit. Gak usah aneh-aneh pastor. Tahun depan, resolusi 2026. Saya akan memulai tahun depan. Kelihatannya logis toh? Logik kan saudaraku? Bahayanya keengganan, dia masuk akal. Disuruh pelayanan, ayo udah ini loh ibadah-ibadah terus kenapa gak pelayanan? Pastor, orang kalau pelayanan tapi pekerjaan kacau, keluarga kacau, buat apa? Bukankah pekerjaan dan juga keluarga itu pelayanan kita? Loh, make sense kan? Rohani loh. Loh, setuju dong kalau pelayanan tapi kacau memang gak boleh. Make sense. Yang namanya keengganan dengan alasan satu paket. Tapi kenapa sih pastor udah tahu? Kan maksudnya ya sudahlah dibiarin aja gitu. Ini yang jadi masalah saudara. Keengganan merugikan. Dalam nama Yesus saya berdoa ya, understanding ini tertanam dalam benak saudara. Keengganan merugikan. Aminnya yang paling keras. Keengganan saudaraku menutup pintu berkat Tuhan atas hidupmu. Coba bayangkan saudara, Tuhan mau pakai Musa nih, Tuhan mau angkat Musa jadi pemimpin besar. Tapi buat Musa dia ngerti, untuk dia
melakukan perintahnya Tuhan, dia harus berhadapan dengan musuh masa lalunya. Dan dia enggan, saudara. Itu sebabnya Musa ngomongnya apa? Aku orang yang gak pandai bicara. Masuk akal kan? Loh, saudara kalau dikasih alasan gitu masuk akal gak? Masa pemimpin kok gak bisa ngomong? Lah terus gimana jadi pemimpin? Tapi puji Tuhannya loh saudara, Tuhan kita tuh kenal luar dalam loh. Itu kalau Musa terus enggan, dia nolak ya, Tuhan akan bangkitkan orang lain menggantikan posisinya. Musa kehilangan berkat Tuhan dalam hidupnya. Enggan Pak, sesederhana enggan. Menurut saudara, coba ya saudaraku ya, kenapa Yunus kok enggak mau pergi ke Niniwe? Hah? Menurut saudara kenapa? Kenapa kok dia ke Tarsis? Pastor, Niniwe kejauhan, mager. Is it because of it? Kenapa menurut saudara? Kenapa enggak mau ke Niniwe? Justru karena Yunus itu sangat tahu saudara. Banyak orang berpikir ya Yunus males aja gitu. Disuruh nyampein nubuatan dari Tuhan, Yunus males aja. No, it's not because of it. The reason behind it is very deep. Niniwe itu ibu kota dari kekaisaran Asyur di zaman itu, saudara. Asyur, nah ini saudara. Saya kemarin waktu mempersiapkan ini ya saudaraku, Tuhan bukakan ke saya ini ya. Saya tuh jujur mempertimbangkan mau cerita atau enggak cerita gitu. Karena the story is very gruesome gitu. Asyur ini adalah satu bangsa yang ketika dia mau menaklukkan bangsa lain ya saudaraku, dia menaklukkan dengan cara menebar teror. Ini bangsa yang sangat brutal dan sangat sadis. Asyur ini. Ketika Asyur menyerang satu bangsa ya saudaraku, untuk menebar teror, dia itu bisa menguliti orang hidup-hidup dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu dipajang kulit manusia itu di halaman istana, saudara. Ini Asyur. Asyur itu adalah sebuah bangsa yang ketika dia menyerang, dia enggak pandang bulu. Dia orang-orang boleh jahat, tapi biasanya orang jahat juga punya kode etik. Asyur ini enggak sungkan saudaraku, dia akan tega membakar anak-anak dan wanita hidup-hidup. Itu Asyur. Very gruesome saudara. Ini jenis bangsa yang ketika dia membunuh ya saudaraku, itu orang bisa ditusuk pakai pasak dari bawah sampai ke kepala saudara. Jadi sate hidup. Dibiarkan mati perlahan, dipertontonkan sudah, dijejer. Sekarang saudara tahu kenapa Yunus nggak mau ke Niniwe. Dan by the way saudara, Asyur ini musuh besarnya Israel. Yunus itu perkiraan ya, nanti kalau saudara baca dalam Alkitab muncul kok itu. Yunus itu enggak disebutkan tahunnya saudara, tetapi biasanya di zaman siapa, nah itu bisa kelihatan. Yunus itu ada di sekitar 750 sampai 780 sebelum Masehi. Tahun 722 sebelum Masehi, Asyur menghancurkan kerajaan Israel Utara. Sekarang saudara tahu kenapa Yunus nggak mau ke Niniwe. Buat Yunus, bangsa ini nggak layak diselamatkan. Dia lebih milih ke Tarsis. Itu bukan sesederhana yang saudara pikir, oh Yunus males, oh Yunus nggak mau ini. No. Yunus nggak mau berhadapan dengan luka hatinya yang paling dalam. Bangsa yang sudah pernah menghancurkan bangsanya, dan sekarang Tuhan suruh dia datang ke bangsa itu ngasih kabar keselamatan, nehi. Jangan harap.
Tapi karena itu Yunus hampir kehilangan nyawanya. Saya tahu bukan, it's not an easy thing saudaraku. Tidak gampang. Masih ingat kisah Saul? Disuruh Tuhan basmi semuanya. Loh Saul tuh cerdik loh saudara. Kalau zaman sekarang saudara akan ngomong saya, itu berhikmat pastor. Loh semua dibasmi, semua dibunuh. Yang enggak dibasmi apa? Lembu-lembu tambun. Loh apa salahnya pastor? Itu kan bisa dipakai untuk persembahan di rumah Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, gara-gara keengganan Saul, dia kehilangan perkenanan Tuhan. Hari ini izinkan saya, hopefully ya firman Tuhan ini ya saudara, bisa membukakan saudara untuk melihat keengganan tidak sesederhana yang dipikirkan. It is very dangerous. Dia musuh dalam selimut yang tidur bersama dengan saudara, yang menghancurkan kita seringkali bukan yang dari luar, tapi musuh yang dari dalam. Itu sebabnya hari ini saya perkatakan boleh Bapak Ibu, keengganan harus dilawan. Harus dilawan. Dan tidak ada musuh yang lebih baik dari pada keengganan ini saudaraku. Lawan katanya itu willingness. Kerelaan. Rela dulu. Mau dulu gitu. Lawan katanya itu readiness, siap. Oke dulu. Karena kadang enggak semua yang Tuhan suruh itu sesuai dengan yang kita pikirkan ya saudaraku. Kita pikir orang lain menyakiti kita. Ya harusnya sudah sewajarnya dibalas biar tahu rasa kan. Iya dong. Tapi disuruhnya Tuhan malah berkatin. Pasti gak mau dong. Tapi ujung-ujungnya ketika kita justru merendahkan hati memberkati, justru yang terjadi pemulihan dan hal yang jauh lebih baik. Nah susah ngomongnya sudah. Itu sebabnya jadi enggan gitu, ngapain? Apa untung saya, Pastor? Saya dapat apa? Tapi caranya Tuhan itu gimana sih saudara ngomongnya ya? Susah ngelawan Tuhan yang tahu omega dari alfa. Susah ngelawan Tuhan yang tahu akhir sejak dari awal. Kitanya manusia terbatas, ngertinya cuma sebatas itu gitu. Tapi Tuhan merencanakan satu demi satu for a reason. Jadi keengganan ini harus dilawan. Otherwise, rencana Tuhan tidak bisa terjadi. Senggol kiri kanan boleh Bapak Ibu, katakan jangan mager. Sekarang tuh saya tuh kemarin tuh dapat istilah baru ya saudara. Saya tuh ketawa. Pastor, kita nih sudah PW katanya. Saya tuh tak pikir, saya tuh kan orang, pendeta ya saudara. Kalau dibilang PW apa yang muncul di benak saudara? Praise and worship kan? Hah, saya sudah PW. Hah, sudah praise and worship? Kan gak masuk. Ternyata zaman sekarang ada istilah baru lagi, comfort zone saudara. Posisi wena. Nah saya sebel. Kok malah posisi wena? Saya sudah nyaman, Pastor. Kadangkala dibutuhkan engkau keluar dari zona nyamanmu. Untuk Tuhan bisa bawa engkau next level, dibawa jadi lebih besar, diangkat Tuhan naik dan bukan turun. Aminnya boleh yang paling keras, saudara. Tapi masalahnya untuk saudara ngalahin keengganan kan butuh motivasi, toh? Iya kan, kalau nggak bisa ngelihat motivasinya lah buat apa? Males gitu. Lah blessingnya apa? Kalau orang bisa mengalahkan keengganan. Yang pertama saudara, tahukah saudara ada jenis mujizat khusus yang hanya diberikan buat orang yang nggak enggan? Pastor kok cocokologi? Bukan.
beneran. Beneran. Kita buka ya, kita lihat ya saudara. Memang ada mujizat tertentu itu yang hanya bisa terjadi kalau saudara nggak enggan. 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi ini kisah tentang seorang bernama Naaman saudara. Dari ayat 1 ini saudara bisa lihat dia siapa Bapak Ibu? Siapa? Panglima. Panglima raja. Bukan panglima sembarangan. Dia Alkitab mencatat seorang yang terpandang. Jadi dia panglima yang disegani. Ditambah lagi dia panglima yang sangat disayang rajanya. Kenapa? Karena banyak memberi kemenangan. Jadi ini bukan sembarangan orang saudara. Ini orang terpandang, orang ternama. Sayangnya Naaman sakit kusta. Di tengah sakit kustanya itu saudaraku pasti dia sudah berusaha. Enggak mungkin lah orang sekelas dia enggak berusaha. Tapi dia punya satu budak Ibrani kecil yang ngomong, "Tuanku, di kotaku back there namanya Samaria, itu ada satu nabi. Kalau Tuhan ke sana pasti sembuh." Saudara coba boleh bantu saya membayangkan. Ini panglima besar loh. Diomongin sama budak kecil perempuan lagi. Bisa enggak Naaman ngomong gini, "Kamu bocah bau kencur tahu apa?" Masuk akal enggak? Dia panglima besar saudaraku. Saya yakin dia punya networking tabib-tabib ternama. Dia jauh lebih tahu. Ini anak kecil berkalian ngomong di negaranya ada nabi yang bisa menyembuhkan. Coba perhatikan saudara. Kalau saudara jadi Naaman, pergi atau enggak? Saya tambahin boleh enggak? Israel sama Aram musuhan. Ada di sini yang mau minta tolong sama musuh sendiri? Pikir 2 kali, Pastor, jangan harap. Maaf saudaraku, saya berusaha untuk memunculkan, menggambarkan kepada saudara, supaya saudara understand kondisinya seperti apa. Dari Aram pergi ke Samaria, itu sekitar 180 sampai 200 km. Saya terjemahkan ke bahasa sekarang boleh? Sama seperti saudara pergi dari Jakarta ke Cirebon. Oke? Jangan ngelihat Jakarta ke Cirebon sudah ada tol. Enggak ada ceritanya saudara. Sekarang sudah ada tol saudara enak. Di zaman itu kan ini jalanan aja enggak ada yang namanya aspal loh. Jalanan itu berbatu, berpasir. Saudara jangan berpikir itu udah jalanan cantik. Cirebon sekarang mah santai, saudara naik mobil juga oke lah. Tapi zaman itu saudaraku paling orang naik kuda, naik kereta. Dikatakan mereka naik kuda, naik kereta. Tapi berapa jauh saudara? Lihat saudara. Kita lihat ya, turun ke bawah ya. Ayatnya yang ke-9 sampai 12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya berhenti di depan pintu rumah Elisa. Nyampe enggak? Ini panglima besar. Minta tolong sama musuh. Dikasih tahu budak kecil perempuan Ibrani lagi. Kalau Naaman enggak punya kerendahan hati untuk melawan keengganannya, dia enggak akan terima mujizat hari itu. Itu sebabnya kenapa saya katakan kepada saudara, yes, ada mujizat tertentu itu diberikan untuk orang yang enggak enggan. Somehow yang saudara lihat di depan mata, yang lain gagal, orang ini selalu aja dapat jalan. Tapi sebenarnya cara kerjanya itu ini. Karena dia enggak enggan.
Dan sekarang saya bawa saudara ya, responnya Elisa seperti apa? Yuk, ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 10. Sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang ke-11 saudaraku. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Kenapa? Gak ditemuin saudara sama Elisa. Panglima besar Raja Aram datang di depan rumahnya. Gak ditemuin. Itu egonya kena itu saudara. Tapi sekarang saudara jadi tahu kenapa Elisa gak nemuin. Ini panglima musuh yang pernah ngancurin negaranya, minta tolong supaya disembuhkan. Lebih baik malah justru mati. Mereka kehilangan kekuatan untuk nyerbu Israel toh. Ini gak ditemui sama Elisa saudara. Pada saat Gehazi ngambil semua yang dibawa Naaman, dia yang kena kusta. Somehow ya dalam Alkitab itu ada banyak hukum ini ya saudaraku. Simple tuh sebenarnya saudara. Ketaatan mendatangkan berkat itu aja. Simple, ini nih bukan bicara hal-hal besar, tapi kadang tuh Tuhan kita tuh cuman gini loh saudara. Kamu mau taat atau mau gak taat gitu. Gak butuh kemampuanmu, gak butuh kamu hebat, gak butuh apa. Taat atau tidak, tiba-tiba taat. Even bukan sebenarnya gak hebat-hebat gimana. Ada aja cara Tuhan datengin berkat. Kemarin baru saja, seminggu yang lalu saya ketemu salah satu leader dari gereja kita. Kita ngobrol-ngobrol saudaraku, dia tuh ngomong sama saya. Bunita, boleh gak doain saya? Kita ini dapat orderan. Simple sebenarnya orderannya saudaraku. Salah satu jenis makanan. Jadi ada satu restoran besar di Indonesia ini, nasional saudaraku. Itu order satu jenis makanan. Ordernya tuh simple, perkedel. Pastor, perkedel kok minta pastor doain buat apa? Tapi perkedelnya 1 juta saudara. Ordernya 1 juta perkedel. Sekecil-kecilnya 1 juta per kedel, kalau untung 1.000 aja dapat berapa? Se-M loh. Sekecil-kecilnya per kedel. Ya sebenarnya kecil, order kecil cuman per kedel. Dia ngomong, pastor, tolong dukung doa gitu. Ini nih kompetitornya itu susah karena kompetitornya itu perusahaan yang kalau saya sebut namanya saudara udah pasti tahu. Gitu. Itu perusahaan yang namanya berkibar, saudara tahu lah kalau saudara beli makanan-makanan apa nugget apa tuh itu namanya berkibar di situ sudah. Itu udah perusahaan besar. Secara manusia hitam di atas putih kami nggak akan bisa menang. Karena dia bilang secara rasa sudah dicoba juga kami kalah gitu. Secara harga kami kalah. Jadi secara manusia tuh udah gak mungkin bisa menang, saudara, bener-bener gak mungkin bisa menang. Lucunya saudara, itu saya ketemu, terus tiba-tiba hari Sabtu atau hari apa ya, saya lupa. Oh ya, hari Sabtu saudara. Mendaratlah di rumah saya ayam goreng widuran. Loh kan saya bingung saudara, siapa yang ke Solo gitu kan. Kok tiba-tiba mendarat ayam goreng, kalau saudara ayam goreng widuran enggak ya kalau yang bukan orang Solo. Tapi pernah dengar kasusnya enggak? Ayam goreng non halal. Nah tiba-tiba jadi, oh ya kasusnya itu, oh yang itu gitu. Nah kebetulan tuh ayam goreng persis di depan gereja saudara. Jadi kan saya bingung loh Bu, emangnya habis dari Solo saya gitu tanya. Iya Bu, loh ngapain ke Solo saya bilang. Out of nowhere orang kemarin, ngapain ke Solo saya bilang. Ya itu katanya. Tuhan tuh unik. Saya tuh disuruh ikut Miracle Night. Saya tuh mikir, orang
Jakarta aja ada Pondok Daud kok. Kenapa harus ke Solo? Tapi Tuhan tuh terus gerakin saya untuk ke Solo. Ternyata saudaraku, a simple obedience. Itu males loh saudara. Jujur kalau mau ngomong ke Solo cuman ikut Miracle Night loh. Udah besoknya pulang. Malamnya Miracle Night, besoknya langsung balik. Lagi bawa ayam goreng biduran. Kirim ke saya. Saya tanya, aduh Bu, saya bilang, luar biasa ya, kok niat banget saya gitu. Iya Bu, saya juga sebenarnya juga bingung ini Tuhan ngapain suruh saya ke Solo. Tapi dia taat. Gak berapa lama kemudian, hitungan hari saudara, saya di WhatsApp, Bunita, saya menang tender 1 juta per keding. Yang harusnya gak masuk akal, yang harusnya memang hitam di atas putih gak bisa menang, dibalik sama Tuhan, menang aja. Senggol kiri kanan, jangan copy paste ya. Nanti kayak kemarin saya cerita, saya ada di Soho ya. Saya cerita di Soho, minggu lalu saya ada di Soho ya sudah. Saya cerita, no, 2 minggu lalu. Iya 2 minggu lalu, saya cerita di sini, saya cerita sama saudara kan. Jangan copy paste ya, saya tuh pulang habis cerita yang urusan 1M jam tangan itu saudaraku. Saya pulang, jemaat itu nyalami tanyanya gini, Pastor, itu hotelnya namanya apa Pastor? Saya bingung. Mana tahu, bener Pak, itu jemaat kepo. Saya tuh sampai, saya nyalami itu sampai bingung saudara. Ada lagi yang tanya, saya disalamin ditanya, itu mereknya apa Pastor? Aduh ya ampun Tuhan Yesus. Ternyata jemaat itu keponya minta ampun saudara. Ini nanti jangan ikut-ikutan ya saudara. Ikut Tuhan jangan copy paste. Perkara saudara mau ikut Miracle Night di Solo silakan. Dan yes pasti berkatnya besar. Tapi semuanya itu sesederhana. Orang yang tidak enggan disuruh Tuhan taat. Mujizatnya besar. Yang kedua, kita lihat ya. Apa nih? Apa Pastor? Alasan motivasi kenapa saya enggak ini. Orang yang enggak enggan, itu jadi orang pilihannya Tuhan. Loh bener, saya kasih yuk ayatnya yuk. Kita lihat yuk. Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Wanita ini dipilih karena dia enggak enggan. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air. Anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan ku ketahui engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Ini cerita tentang apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa? Yes, Ribka. Ini adalah doanya Eliezer. Siapa Eliezer? Orang kepercayaannya Abraham. Eliezer dikasih tugas sama tuannya, which is Abraham, nyari jodoh buat anaknya. Disuruhlah sama Abraham, dia balik ke kampung halamannya Abraham, karena Abraham gak mau anaknya dapat jodoh orang Kanaan. Eliezer gak kenal siapa-siapa di sana. Gak kenal wilayah itu. Disuruh cari jodoh. Inilah doa Eliezer yang kebingungan, saudara. Ini, aduh saya tuh ya, zaman itu tuh gimana sih saudaraku, gak ada dating app kan. Lah orang mau gimana mau cari jodoh,
Disuruh ke kampungnya. Eliezer tuh bingung saudara. Akhirnya dia ngomong sama Tuhan, oke Tuhan gini caranya. Nanti wanita, gadis yang kalau aku minta minum, dia nawarin minuman ke aku, bahkan bukan hanya ke aku, tapi nawarin minuman ke unta-untaku. Dialah orangnya. Ini saudara jangan tiru juga loh ya. Sukanya orang Kristen tuh copy paste terus. Nanti kalau apa itu biasanya bunga, jodohku bukan, ya jodohku, bukan jodohku, jodohku, bukan jodohku. Jangan ditiru Bapak Ibu, semuanya minta petunjuk Tuhan. Tapi ini ada alasannya saudara, kenapa? Hebatnya, nanti kalau saudara baca ayat selanjutnya, ayat 17 turun ke bawah, Ribka datang. Eliezer ngomong, boleh enggak aku minta dapatkan, beri aku air minum sedikit dari buyungmu itu. Lihat ini saudara, makanya kenapa saya bilang ada mujizat, ada berkat, ada pilihan Tuhan atas orang-orang yang enggak enggan. Loh, Pastor, kenapa Pastor bilang enggak enggan? Apa susahnya kasih minum orang? Loh, ngasih minum orang enggak susah. Tapi ini kan disuruh ngasih minum Eliezer dan untanya. Untanya 10. Loh, Pastor, apa urusan untanya 10? Satu unta, nah let's do the calculation saudara. Kalau haus, sekali minum 100 sampai 150 liter. Ayo kita hitung sekarang. 10 unta. Hah? Saya taruh yang bawahnya aja Pak, 1000 aja liter. Itu Ribka nimbanya gimana? Nah sekarang saudara tahu kenapa it becomes very important. Dari yang dilakukan Eliezer ini ada banyak karakter yang dimiliki Ribka. Yang Eliezer bisa lihat. Karakter apa aja saudara? Menurut saudara kalau orang yang gak pernah kerja suruh nimbah 1000 liter bisa gak? Itu langsung ototnya keluar saudara. Besoknya pijet. 1000 liter loh, gak main-main. Saudara jujur, bawa galon aqua itu 5 liter. 1000 liter, berapa galon? 200 Pak. Loh ya sama tuh, nimbah kan ya emangnya saudara suruh ngangkatin galon 200. Itu kalau enggak besok pijet. Dari situ aja Eliezer tahu Ribka adalah pekerja keras. Dari situ Eliezer tahu ini wanita enggak pelit. Loh banyak nilai-nilai karakter di situ. Sekedar ngasih minum? Enggak. Dari situ Eliezer tahu Ribka orang yang ramah. Dari situ Eliezer tahu Ribka bukan hanya orang yang rajin bekerja, dia orang yang mau memberi lebih dari yang diminta. On top of it saudara, ayat 20 kalau saudara baca, ini wanita cantik. Sorry, bukan ayat 20, Kejadian 24 ayatnya yang ke-16. Ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Sampai masih ingat kisah minggu lalu? Ishak mengaku dia adiknya karena takut dibunuh. Kalau mengaku dia istrinya. Ini yang cowok-cowok yang lagi cari pasangan. Boleh dicoba saudara. Jangan cuma cari yang cantik. Nah loh. Jangan cuma cari yang ini saudara. Apa kata orang, bibit, bebet, bobot. Dia punya karakter yang baik saudara Ribka ini. Itu sebabnya saya katakan orang yang gak enggan
itu jadi orang pilihan. Satu kali di sebuah hotel terkenal di Jepang, saudaraku, hotel bintang 5. Ada seorang housekeeper. Seorang housekeeper yang sebenarnya dia bukan yang paling cantik, dia bukan yang paling hebat, dia bukan yang paling cepat, enggak, dia bukan yang paling pinter juga. Tapi setiap kali supervisornya memberikan perintah ataupun tugas, dia orang nomor 1 yang selalu siap. Dia orang pertama yang mengerjakan tugas dan pulang paling akhir. Ketika yang lain menghindar, housekeeper yang satu ini selalu siap sedia untuk membantu. Satu kali, saudara, manajernya mencari supervisor baru. Karena supervisor yang lama akan diangkat ke jabatan yang lain. Menurut saudara, siapa yang akan dimajukan paling awal? Orang yang calik perhatian, orang yang sok hebat, orang yang hanya duduk di belakang meja terus. Siapa orang yang dimajukan paling awal? Housekeeper ini, saudaraku, yang bukan siapa-siapa, dia hanya orang biasa saja. Ini kesaksian terjadi di Indonesia loh, saudaraku. Bukan kesaksian ini maksud saya. Saya pernah mendengarkan ada seorang OB diangkat Tuhan besar di Indonesia ini. Ini kisahnya viral, saudara. Saya nggak usah sebutkan ininya. Ketika dia diwawancarai, dia ditanya, apa yang bisa dilakukan seorang OB? Dia bilang, memangnya ada orang yang menolak pertolongan. Memangnya ada orang yang menolak ketika diantarkan. Ada orang yang menolak ketika sampahnya dibuang. Ada orang yang menolak ketika bantuan diberikan. Ada seorang yang melihat dia. Apa yang dia lakukan, dari situ diangkat, saudaraku, orang ini. Itu ada kisahnya. Ada kisahnya, saudaraku. Housekeeper ini yang tadinya bukan siapa-siapa, akhirnya, saudaraku, menjadi manajer, bukan lagi supervisor, manajer termuda dalam sejarah hotel bintang 5 ini. Senggol kiri kanan, katakan jangan mager. Ada berkat Tuhan untuk orang yang gak enggan. Kadang, saudaraku, yang menghalangi saudara dengan mujizatmu, setipis ketaatan pada hal kecil. Bukan hal besar kok, enggak hal besar. Tapi ketaatan dalam hal kecil. Ngeri ya. Tuhan gak butuh orang yang hebat, Tuhan gak butuh orang yang mampu, Tuhan gak butuh orang yang pinter, Tuhan gak butuh. Dia punya semuanya kok, dia butuh orang yang taat. Banyak orang Kristen membuat terlalu susah untuk dipakai Tuhan. Karena terlalu susah disuruh taat. Ayo saat teduh ngantuk. Ayo bantuin ini, males. Ayo pelayanan, gak punya waktu. Sadarkah saudara, di setiap komen yang Tuhan berikan, perhatikan perkataan saya ini. Tuhanmu bukan Tuhan yang nganggur. Dia Tuhan yang ngurusi 7-8 miliar manusia di muka bumi ini. Kalau dia ngasih satu perintah, gak pernah kebetulan. Hopefully kalau saudara menangkap ini ya, satu perintah dari Tuhan, engkau berebut cepet-cepet taat. Kadangkala itu cuman kebaikan kecil. Kadangkala cuman disuruh ngelakuin hal yang bahkan tidak masuk akal. Saya udah pernah kapok gara-gara ini, saudaraku. Saya belajar. Gara-gara saya tidak taat hal yang kelihatannya kecil ya. Saya kehilangan sangat besar. Itu sebabnya hanya urusan minyak goreng disuruh Tuhan beli. Saya belajar taat karena itu. Bukan minyak gorengnya. Ketaatannya dibalik si minyak goreng.
Make sense nggak Bapak Ibu? Saya berdoa ya di tempat ini ya ditemukan Tuhan ada orang-orang yang gak enggan, yang gak males, orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau, orang-orang yang siap. Karena lebih dari saudara, dia menunggu untuk mengangkat engkau naik. Yang ketiga, yang terakhir boleh? Orang yang gak enggan, siap-siap aja saudaraku, engkau akan mengalami perubahan nasib. Yuk kita buka ayatnya yuk. 1 Samuel, pasalnya yang ke-17 ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ini ayat simple. Kalau saudara nggak ngerti backgroundnya, maka menurut saudara itu hal sederhana. Tapi bagaimana kalau saya kasih background gini, pernah nggak saudara ketika kecil pulang dari sekolah disuruh orang tua ngambilin sesuatu, jawaban saudara apa? Udah capek, disuruh-suruh. Daud itu habis menggembalakan kambing dombanya. Dia pulang, berpikir akan istirahat. Ini disuruh sama papanya. Mending saudaraku kalau kakak-kakaknya itu baik. Nggak apa-apa lah, kalau kakaknya baik ya wajar-wajar aja. Pak, ini jenis kakak yang ketika Daud datang bawain roti, gandum apa segala macam ini, roti ini. Kakaknya jawabannya gini, ngapain kamu kesini? Aku tahu niat jahatmu. Kakaknya tuh jenisnya kayak gitu. Kalau saudara jadi Daud, pergi nggak? Pergi nggak saudara? Tapi kalau Daud nggak pergi saudara, disitulah dia ketemu dengan Goliat. Hebatnya Tuhanmu tuh di situ saudara. Dia itu suka mengorkestra sesuatu, ujian yang gak enak. Makanya setiap kali kau ngalami hal yang gak enak, beware, be sensitive. Itu sebuah ujian. Kalau kau lulus, berkatnya besar. Watch out. Jangan anggap remeh saudara. Pastor, mungkin Daud gak ada orang yang disuruh turun yuk ayat ke-20. Saya kasih alasan saudara. Saya paling suka Alkitab itu menyenangkan ini saudara. Kalau saudara bisa ini tuh nyenengin banget Alkitab. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Berarti ada gak orang lain? Coba renungkan perkataan saya ini. Kalau saya jadi Daud, saya suruh tuh penjaga yang pergi. Ngapain saya sendiri yang harus pergi? Ada kok tuh. Disuruh penjaganya tuh yang pergi. Yang jaga kambing domba. Berarti bisa toh Pak? Bisa. Tapi kalau yang pergi penjaganya hari itu Daud tidak mengalami kemenangan besar. Boleh Bapak Ibu? Satu ketaatan kecil membawa engkau pada perubahan nasib. Jangan pernah remehkan. Engkau gak pernah tahu yang mana. Itu sebabnya belajar untuk terus taat kepada Tuhan. You never know. Yang mana yang akan membawa engkau naik sampai membuat platform orang-orang berkata Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan tutup dengan satu cerita dari seekor merpati Bapak Ibu. Namanya Cerami. Cakep ya. Nama merpatinya cakep, Cerami. Ini beneran merpatinya saudara. Seriously, ini merpatinya. Nanti saya ceritakan kenapa saya bisa mendapat gambarnya. Tahun 1918 terjadilah perang dunia pertama. Terjadi peperangan di hutan Arganon, saudara, Perancis. 194 tentara Amerika terjebak di dalam hutan itu.
Mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena di depannya dikepung oleh pasukan Jerman, sedang di belakangnya karena tidak mengetahui koordinat teman-temannya, mereka ditembaki oleh kawannya sendiri sekutu dari Amerika. Mereka tidak bisa berteriak di zaman itu, saudaraku, mereka tidak bisa mengirimkan titik koordinat, mereka tidak bisa mengatakan apapun, mereka terjebak basically di hutan Arganon ini, saudara. Satu-satunya pengharapan mereka adalah merpati Cer Ami ini. Yang jadi masalah, saudaraku, pada saat Cer Ami diterbangkan, dia terkena tembakan. Itu membuat merpati ini, saya tuh kalau baca ceritanya itu nggak tahu kenapa ya saudara, kok di hati itu rasanya jadi ini gitu. Cer Ami tertembak di bagian dadanya yang menyebabkan itu luka ternganga di dadanya, saudara. Kakinya putus satu. Matanya buta satu, saudara. Sayapnya terluka parah. Dengan semua keadaan itu, Cer Ami terbang membawa satu pesanan yang berisi titik posisi lokasi dari 194 tentara ini. Dan tulisan singkat yang berkata, jangan tembak kami, kirimkan pertolongan. Merpati ini terbang, saudaraku, setelah berhasil sampai di lokasi dan diambil kertasnya, tidak lama kemudian merpati ini mati. Dia dianugerahi bintang keberanian oleh pemerintah Perancis. Croix de Guerre, bahasanya saya nggak tahu. Saudara. Yang saudara lihat ini adalah mayatnya yang sudah diawetkan. Dan saat ini kalau saudara happen to pass by Smithsonian Museum di Washington DC, saudara akan berjumpa dengan Cer Ami. Hal kecil yang dia lakukan menyelamatkan nyawa lebih dari 180 tentara. Boleh nggak sih saudaraku dalam hidup kita ini? Don't make it too difficult to obey God. Kadangkala saudaraku, sesederhana itu ego kita. Tuhan itu nyuruhnya tuh sebenarnya tuh gimana sih ngomongnya ya saudara? Cara Tuhan itu memang gak masuk akal kok. Tapi manjur saudara. Kadang manusia ingin sesuatu tapi gak tahu loh yang diinginkan. Tuhan tahu yang terbaik. Sekalipun kita gak tahu. Kadangkala itu banyak orang ngomong, Tuhan aku pengen seperti Yesus. Lagu ini boleh gak dinyanyikan dari pertama awal boleh ya? Kadang tuh kita tuh ngomongnya gini saudara, aku pengen seperti Yesus. Are you sure? Karena jadi seperti Yesus ya saudaraku, jalannya tuh bukan jalan berkat, jalannya jalan salib. Banyak orang berpikirnya itu Pak. Tapi kalau mau jadi seperti Yesus matikan daging itu Pak. Tidak banyak tuh yang mau ikut jalan itu Bapak Ibu. Tapi boleh gak sih hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua kita sama-sama yuk katakan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Butuh di renew saudara, kalau enggak kita enggak akan kuat. Dikanku Allah dalam
Tegas turut kehendak-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan, yuk bangkit berdiri. Kita katakan, aku mau Tuhan. Aku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Jangan cari jalan pintas, saudaraku. Jangan cari jalan cepat, tapi ikuti jalan salib itu. Mau seperti-Mu Yesus. Yes Lord. I am willing, oh God. Sama-sama katakan, saudaraku, aku mau Tuhan. Aku tahu gak gampang, aku tahu sakit, aku tahu tidak menyenangkan. Kalau toh sebagian orang menganggap itu kerugian, tapi this is my choice. Menyuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Victory in the mirror. Menang terhadap diri sendiri. Kami mau Tuhan. I am willing. Kadang kami gak tahu caranya, kadang kami merasa kami gak mampu. Tapi kami willing. Do as you like, oh God. Bawa kami sampai rencana-Mu yang sempurna itu yang jadi. Kami tidak mau lari, kami tidak mau pakai cara kami sendiri. Kami tidak mau pakai pikiran manusia kami yang terbatas. Tapi sama seperti merpati Jerami. Taat sampai akhir. Menjalankan sampai akhir. Bahkan ketika jalan yang ditempuh bukan jalan yang menyenangkan, tetap taat sampai akhir. Bapak firman-Mu berhenti disampaikan, tapi Roh Kudus Engkau yang terus bekerja, mengerjakan hati pribadi lepas pribadi di tempat ini.